Provinsi Banyuasin. Perkenalkan, saya Teguh Arifin dari SD Negeri 2 Bukit Indah. Saya Rika Fitriani dari SMP Negeri 2 Langkat Tinggi. Saya Sumarno dari SMA Negeri 1 Sungai. Berikut ini Bapak Ibu guru hebat, kami akan melaksanakan kegiatan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Teguh. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Baik Ibu, sepertinya hari ini kita akan melaksanakan yakni proses coaching Bu ya. Dengan nanti kira-kira yang pada saat pelaksanaan nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti Bu? Dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan di dalam kompetensinya itu kan ada 3. Ya. Yang pertama yaitu present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu ya. Iya Pak. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana, kompetensi yang mana yang akan Ibu observasi dari yang akan Ibu coaching nanti? Kira-kira di dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, berarti 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti Bu ya. Iya Pak. Setelah itu nanti apa yang indikator pencapaian seperti apa yang Ibu ingin dapatkan setelah proses coaching nanti Bu? Kira-kira di dalam proses coaching ini nantinya saya bisa menemukan dan mencari solusi dan membantu mencarikan solusi dan langkah-langkah di dalam mengatasi permasalahan coachingnya Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya, Pak. Sudah jelas saya bisa tangkap apa yang ingin disampaikan kepada coaching nanti. Iya, Oke Bu, silakan laksanakan. Oke, kami silakan kepada Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Narno. Silakan duduk Pak Narno. Terima kasih. Ya. Apa kabarnya Pak Narno hari ini Pak Narno? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Cuma agak sedikit galau gitu. Ada yang ingin saya ceritakan sama Bu Rika kalau ada waktu. Dengan senang hati Pak. Saya akan mendengarkan cerita dari Pak Narno. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Pak Narno ceritakan pada hari ini? Baik Bu, saya berharap Bu dengan satu cerita sama Ibu nantinya saya punya solusi bisa membantu rekan-rekan guru di sekolah saya dan menemukan solusi atas permasalahan yang dirasakan itu. Seperti itu ya Pak Narno ya. Jadi nanti Pak Narno dengan pembicaraan kita ini nanti Pak Narno bisa menemukan solusi di dalam permasalahan yang ada. Kira-kira menurut Bapak, kira-kira bagaimana kriteria guru yang menyenangkan itu bagi Bapak? Baik Bu, jadi beberapa hari yang lalu Bu, itu ada rekan-rekan guru saya itu menemui saya cerita tentang permasalahan kelas gitu. Jadi di kelas yang sama itu ada beberapa anak dan beberapa rekan guru itu permasalahannya sama. Tapi anak laki-laki itu yang minat belajarnya sangat rendah. Jadi minat belajarnya kurang, kemudian inginnya anak itu bermain di luar, tidak fokus dengan pelajaran yang diajarkan oleh beberapa rekan guru. Kemudian saya sempat memanggil anak-anak tersebut, saya minta untuk bercerita. Ternyata dari cerita dari rekan guru dan cerita dari anak-anak ini saya menemukan kesimpulan bahwa rekan guru itu dalam mengajarnya masih monoton, menggunakan cara-cara yang lama. Sedangkan anak-anak ini pengennya belajarnya itu sambil bermain, jadi bosan. Itu ya Pak Narno ya.
Jadi permasalahannya murid-muridnya ini males, ya minat belajarnya kurang, Iya. sedangkan guru-gurunya masih menggunakan dalam menyampaikan proses di dalam pembelajarannya ini masih menggunakan metode-metode yang kurang meningkatkan semangat anak ya. Betul. Masih menggunakan metode yang lama, Betul. sama gitu ya Pak. Iya. Ya. Baiklah kalau begitu, kira-kira ya kalau kita berikan dalam angka level 1 sampai 10, kira-kira pada saat ini kondisi di sekolah Pak Narno ini berada di level berapa? Kalau saya melihat rekan-rekan itu yang bercerita pada saya ini, saya berkesimpulan kawan-kawan ini masih berada di level 5 dari cara mengajar. Oh, masih di level 5 ya. Iya. Jadi kira-kira adakah kalau seandainya permasalahan ini sudah diselesaikan ya Pak Narno dengan berbagai cara Pak Narno nanti menyelesaikannya, kira-kira maunya kira-kira ditingkatkan sampai ke level berapa kira-kira Pak Ibu? Pak Narno. Saya tidak muluk-muluk sih Bu. Bedanya rekan-rekan sejawat ini paling tidak berada di level angka 8 itu saja sudah cukup. Oh begitu ya Pak ya, sampai level 8 ya Pak ya. Tapi sudah cukup itu bagi Bapak ya. Cukup Bu, untuk saat ini melihat kondisi yang sekarang ini. Oh iya. Oke, kalau begitu kira-kira rencana Pak Narno ke depannya gimana? Baik Bu, jadi rencananya saya akan memanggil rekan-rekan sejawat itu Bu, setelah melaksanakan ujian hari ini. Ya. Saya sudah mantap, saya akan memanggil rekan-rekan sejawat untuk saya ajak sharing. Saya ajak sharing tentang praktek baik, tentang pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan saat ini. Berbeda, pembelajaran diferensiasi, keberpihakan pada murid, seperti itu. Oh gitu ya. Sangat idenya sangat menarik sekali ya Pak. Kira-kira adakah alternatif atau solusi yang lain yang bisa dilakukan Pak Narno? Ada sih Bu. Kemungkinan kalau rencana saya ini kurang direspon oleh rekan-rekan, Iya. saya akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya merencanakan untuk melaksanakan kegiatan IHD. Jadi fokusnya nanti tidak cuma beberapa rekan guru, tapi seluruh guru yang ada di sekolah itu. Tapi ini waktunya nggak bisa secepatnya Bu, karena memerlukan perencanaan, memerlukan pendanaan seperti itu. Jadi yang terdekat ini ya paling cuma sharing dengan kawan-kawan sebagai praktek baik. Kemudian selain itu saya juga menyarankan ke rekan-rekan sejawat ini untuk sering-sering mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM. Ini seperti itu. Selain itu pelatihan mandiri yang lainnya juga. Oke, kalau begitu, kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan atau dilakukan kegiatan Bapak ini? Insya Allah secepatnya Bu, setelah mendapat pencerahan ini mungkin Senin, hari Senin nanti kita masuk, saya akan ajak rekan-rekan yang mempunyai permasalahan situasi tadi untuk sharing, juga kita terbaik menyampaikan bersama-sama. Oke, kalau begitu nanti saya tunggu ya Pak ya hasilnya. Jadi apakah rencana Bapak ini sudah akan Bapak laksanakan, nanti saya akan melihat dengan senang hati hasil-hasil yang ide-ide cerita Bapak, bagaimana cara Bapak akan meningkatkan minat belajar dan mengajak rekan-rekan di dalam sekolah Bapak untuk meningkatkan
lebih meningkatkan di dalam proses pembelajarannya ya Pak ya. Baik, insya Allah minggu depan gitu ya. Jadi Ya. hari Senin saya ajak kawan-kawan untuk sharing, kemudian saya akan lihat dulu apa perkembangannya, kegiatan pembelajaran di kelasnya berubah atau tidak. Kalau berubah artinya rencana saya ini berhasil, tapi kalau masih pola yang lama yang dipakai, mungkin nanti rencana yang kedua, dan nanti insya Allah minggu depannya kita akan diskusikan kembali. Oke, setelah kita melakukan pembicaraan ini ya, bagaimana kira-kira Pak Nano perasaannya? Alhamdulillah Bu, lega sekali Bu. Jadi saya merasa mendapat pencerahan setelah saya bercerita sama Bu Rika, karena itu saya belum berani bertindak lebih jauh untuk memberi masukan pada rekan saya. Tapi setelah kita bercerita ini, insya Allah semakin mantap mata saya untuk ngajak kawan-kawan berubah ke arah yang lebih baik. Oke Pak Nano, semoga rencananya nanti akan berjalan lancar dan berhasil ya Pak Nano. Sampai ketemu di hari berikutnya, dan setelah nanti mungkin akan kita buat akan kita akan berbicara kembali, tanggalnya kita tetapkan ya Pak Nano. Dan terima kasih juga sudah melakukan proses coaching pada hari ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, dan langsung saja saya mau pamit Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Nano. Oke, Ibu Rika sudah selesai Bu pas coaching tadi? Alhamdulillah sudah selesai Pak Teguh. Gimana? Hasilnya lancar Bu? Alhamdulillah pada proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Teguh. Bagus sekali. Oke, makanya memang sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Iya. Sudah lancar juga, tidak ada hasil apapun. Dan bagaimana kira-kira pencapaian yang akan datang kira-kira untuk Pak Narno nanti bisa nggak kira-kira menjadi sendiri? Kalau menurut saya setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa optimis ya Pak Nano bisa menyelesaikan permasalahan yang ini. Iya. Ya. Hasil yang kami catat Bu hari ini lancar sekali, dan proses sudah sesuai dengan alur kita yang ditanyakan tadi, tahapannya sudah pas, Ibu ya, hasil observasinya juga sudah bagus, dan kompetensi yang akan dikembangkan sendiri tadi gimana menurut Ibu sudah sesuai Bu ya, kedua potensi kan? Nah, pertanyaan berbobot dan kader itu sudah laksana, sudah saya catat kayaknya pas Bu. Dan apakah tadi coach sudah menemukan solusi sendiri Bu? Ini, Bu. Kalau menurut saya si coach ini sudah bisa menemukan atau menjawab untuk mencari rencana-rencana di dalam penyelesaian masalahnya. Sudah punya rencana ke depan ya Bu? Sudah Pak. Sangat, bahkan rencananya ini sangat ide-ide ini sangat cemerlang Pak. Iya. Ya, sampai dia akan menghubungi kepala sekolah untuk mengadakan suatu latihan-latihan di sekolahnya Pak. Oke, baik Bu. Nampaknya sudah selesai kalian proses coaching tadi, dan catatan saya sudah bagus, ini sudah pas. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu, dan saya akan menyampaikan kembali hasil dari pelaksanaan dari yang akan dilaksanakan. Nanti kita ketemu lagi. Itu sampai di sini pertemuan kita Ibu pada hari ini. Ya. Sehat selalu Ibu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah.
Ini ya, karena di sini saya sebagai pengamat, saya akan memberikan beberapa tentang rubrik penilaian yang akan kita laksanakan hari ini ya Pak Narno ya. Mungkin kita tidak memerlukan butuh waktu yang lama, sekitar 10 sampai 15 menit di dalam kegiatan ini ya Pak Narno ya. Yang pertama yaitu di dalam mendiskusi rubrik. Jadi rubrik penilaiannya kita hari ini adalah apakah sudah ada alur ceritanya atau belum. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Yang ketiga, bagaimana Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi itu yang akan saya nilai. Dan jangan lupa Pak Narno, ini dikaitkan dengan proses kemitraan, yaitu proses keaktifan dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Narno, yang saya ingin tanyakan pertama adalah kompetensi apa coaching yang akan dikembangkan pada nanti kegiatan nanti Pak Narno? Baik Bu, sebenarnya ketiga kompetensi itu menjadi fokus ya, melalui kehadiran penuh dan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh VJ tadi dengan baik dan bisa memberi timbang balik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh VJ. Jadi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif menjadi fokusnya. Oke kalau begitu. Sekarang saya akan menanyakan lagi bagian kompetensi mana yang kira-kira secara spesifik yang akan diobservasi Pak Narno? Kesadaran penuh dan mendengarkan aktif. Oh begitu ya. Oke, yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini. Baik, jadi indikator pencapaiannya itu ada dua. Yang pertama, praktik coaching berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, saya berharap ketika coaching nanti menyampaikan suatu permasalahannya bisa menanggapi dengan baik, sehingga nanti muncul solusi dari permasalahan yang dialami. Oke, kalau begitu Pak Narno, demikianlah pra-observasi kali ini, dan silakan Pak Narno untuk melakukan coaching pada saat ini. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, Pak Bu. Ya Pak, terima kasih. Apa kabar nih, Pak Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Ngomong-ngomong, ada yang mau disampaikan, Pak Bu? Betul sekali Pak. Begini Pak, saya akhir-akhir ini terus terang saja semenjak mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini sangat senang sekali Pak, bahkan bangga sekali karena saya merupakan salah satu orang pilihan dari yang telah pemerintah hadirkan untuk kita sebagai tinggi. Namun permasalahannya seperti ini Pak. Ketika saya ingin mengajak rekan-rekan saya sekantor dan rekan-rekan guru yang lain juga di sekolah lain, itu sering saya sampaikan itu kenapa barangkali apa saya yang sensitif atau gimana responnya sepertinya kurang. Mereka kayaknya itu kurang respon dan jawabannya sangat simpel. Aduh Pak, tidak ada waktu, Pak, malas, Pak, buat apa ke depan? Jadi kegalauan yang saya rasakan sekarang ini sudah kita dewa Pak, jujur saja. Kita mau ngajak ya angkatan ini nanti nggak ada respon, karena untuk ucapan kami sekarang ini sangat tinggi Pak mengenai ini. Jadi saya ingin sekali dalam kesempatan kali ini Bapak bisa membantu saya menemukan solusinya dari yang baik, Pak Ketua. Jadi intinya yang menceritakan tentang minat rekan-rekan guru mengikuti kegiatan guru penggerak itu ya. Di pertama di kecamatan Bapak ya,
Baik, Pak Ketua, kira-kira kalau diberikan level, memang rekan-rekan Pak Ketua sama tempat tinggi kalau levelnya 1 sampai 10 itu saat ini berada di posisi berapa, Pak Ketua? Barangkali kalau saya bisa kasih angka ya, kalau departmen pindah ya, Iya. mungkin berada di posisi 2 atau 3. Oh begitu ya, Jadi ini masih sangat rendah sekali Pak Ketua ya. Baik, nanti kira-kira setelah di Pak Ketua mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di kawan-kawan ini, kira-kira Pak Ketua pengennya di Kecamatan Batu ini meningkatkan yang berapa ya tidak muluk Pak sih. Dari 1 sampai 10 itu bisa 7 atau sampai 8 maksimal sudah cukup Pak. Nah, 10 nggak semua. Oke, luar biasa sekali Pak Ketua ya. Lalu Pak Ketua, kira-kira rencananya atau aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Pak Ketua ini bentuknya seperti apa Ya. untuk menambah minat dari rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan PPC ini. Jadi seperti ini Pak, untuk yang sudah saya laksanakan sekarang ini, yang pertama saya sudah ada dengan kawan atau rekan kami itu secara langsung Pak, face itu kan, yang pertama. Kemudian ketika acara sedang non formal lagi istirahat mengajar, saya adakan ngobrol bareng gitu Pak ya, di kantor. Dan ketika rapat pun saya selalu minta waktu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan ini Pak, bahwa PGP ini penting, bahwa PGP ini enak, bahwa PGP ini prospek bagus, sampaikan itu. Saya sering sampaikan itu Pak. Bahkan cara saya Pak, saya akan adakan semacam kegiatan kelompok belajar kayak di kakak kita di Pak ya, kalau di SMP dan SMA itu ada MGP Pak ya. Itu akan saya minta waktu dengan panitia untuk menyampaikan ini Pak. Saking saya itu merasa terpancing betul mengajak rekan saya, sahabat-sahabat saya, atasan saya, bahkan mungkin pemimpinnya langsung bahwa ini loh PGP, ini loh CGP. Dan saya punya rencana lebih jauh lagi Pak, akan membimbing langsung Pak, akan menjadi grupnya langsung. Seperti misalkan pada saat mereka menemukan masalah dalam LMS gitu Pak, saya akan bimbing banget. Ini nih triknya ini nih caranya bagus supaya cepat, dan ini nih caranya seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Ketua ini niatnya untuk meningkatkan apa namanya minat belajar mengenai pendidikan guru-guru rekan-rekan terutama yang berada di Kecamatan ini. Kira-kira Pak Ketua apa ada rencana lain kalau misalnya rencana yang dilaksanakan Pak Ketua ya pertama ini tadi kurang berhasil. Jadi rencana saya seperti itu. Ketika saya ajak yang pertama sekali rekan saya dalam sekolah Pak ya. Nah rencana lain ketika saya akan mengajak rekan saya akan menjadi tutor atau kunjungan ke sekolah lain Pak. Jadi saya akan ada pertemuan sedikit sama sekolah dan rekan lain. Dan bahkan sekarang pun sudah saya laksanakan di setiap event pertemuan yang kayak sekali dulu ya. Kecamatan atau di acara olahraga seperti saya sering sampaikan untuk santai. Oke, luar biasa sekali Pak Ketua. Nah, kira-kira kapan Pak Ketua ini apa namanya akan dimulai? Apa sudah mulai berjalan untuk yang sekolah atau sudah sampai keluar sekolah itu sendiri seperti itu? Seperti Pak. Kalau yang dimulai dari saya sendiri sudah mulai dari jauh hari Pak. Tapi untuk formalnya nanti saya rencanakan insya Allah setelah Bapak adalah minggu ini atau minggu depan Pak ya. Ada kepala sekolah saya untuk memberikan undangan di grup mereka barangkali 2 kali atau 2 sekolah Pak. Jadi saya punya 2 grup, saya juga tuh akan dibutuhkan antara saya dengan kepala sekolahnya, dan saya akan sampaikan ini Bapak itu ini Pak supaya mereka menarik dan mau gitu seperti kita ini. Luar biasa Pak program ini Pak. Iya, iya. Baik Pak Ketua, luar biasa. Jadi dalam waktu dekat Pak Ketua akan mengundang minimal 2 SD ya dari sekitar Pak Ketua itu ya. Kemudian beberapa SD Pak. Oke, kemudian sampai apa namanya kerjasama dengan Polri. Iya betul. Ya. Iya, jadi kalau ini dilakukan dalam waktu dekat, kira-kira kapan kita bisa
namanya bincang-bincang lagi, bisa ngobrol lagi, membahas karena Pak Guru ini apakah sudah berjalan dengan baik, apa belum, seperti itu. Iya Pak, kalau mau mengadakan pertemuan itu kan mungkin dua waktu ya, mungkin Pak, nah, untuk dengan Bapaknya mungkin bulan depan Pak. Setelah melaksanakan pertemuan, kami menemukan solusi dengan dua sekolah atau lebih bahkan setelah itu kami akan membuat rencana berlanjut, kemudian saya akan sampaikan dengan Bapak lainnya. Oke. Luar biasa sekali Pak Guru. Jadi saya tunggu Pak Guru ya, bulan depan nanti silahkan ditentukan waktu dan tanggalnya. Nanti kita ketemu lagi untuk membicarakan kelanjutan dari rencana Pak Guru ini. Nah, kita sampai di sesi akhir nih Pak Guru. Jadi menurut Pak Guru, apa perasaan Pak Guru? Gimana perasaan Pak Guru setelah kita ngobrol seperti ini? Satu kata Pak, lega. Kemudian kita sama-sama sharing Pak Mita ya, sharing nanti saya sharing dan saya bisa membantu manajemen posisinya dari pertemuan ini dan secepatnya saya akan melakukan pengembangan saya nanti. Mudah-mudahan saya tetap mengajarkannya dari Bapak juga dan bimbingan yang depan Pak. Baik, luar biasa Pak Guru. Terima kasih dengan cerita ini Pak Guru sudah menemukan solusinya sendiri atas apa kegalauan Pak Guru ya. Terima kasih Pak Guru. Sampai ketemu di bulan depan ya. Terima kasih sekali lagi Pak Guru. Masih juga kepada Bapak yang sudah mendengarkan saya dan sendiri dan kamu dari Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mari Pak. Oke nih, setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi ya Pak Narno, bagaimana nih perasaan Pak Narno setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah Bu, Iya. coachingnya berjalan dengan lancar. Saya merasa sangat senang karena puji Pak Teguh tadi sudah menceritakan permasalahannya secara detail dengan penuh semangat. Kemudian saya juga menanggapi dengan baik dan alhamdulillah Pak Teguh mampu memberikan apa namanya, mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Kita begitu setelah melihat dari hasil coaching antara Pak Narno dan Pak Teguh tadi, yang bisa saya ambil dari sini adalah pada proses coaching tadi sudah menerapkan alur kita ya, di mana tujuan identifikasi masalah dan rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah ada di dalam proses coaching tersebut, dan di dalam itu pada proses coaching ini sudah menemukan masalah dan bisa menyelesaikan masalahnya. Terus berdasarkan hasil catatan dan observasi saya tadi, Bapak sudah melakukan proses kehadiran penuh, itu sudah dilakukan oleh Bapak, dan dalam proses coaching ini sudah mendengarkan secara aktif sehingga proses coachingnya bisa berjalan ya sesuai yang kita inginkan ya Pak Narno ya. Terus terakhir nih, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Narno kembangkan? Baik Bu, saya rasa saya masih belum mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti saya harap dengan pertanyaan yang berbobot itu mampu memancing budget ya, dan dapat membantu budget dalam berpikir menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang dihadapi sendiri. Oke, begitu. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya pada hari ini. Saya sangat senang bisa melakukan pembicaraan kita ini ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Jumpa lagi ya Pak Narno. Ya Bu, terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit dulu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, saya dengar Pak Teguh hari ini akan melakukan kegiatan coaching Pak Teguh ya. Betul sekali Pak. Baik Pak Teguh, sebelum pelaksanaan coaching, di sini saya akan melakukan pengetahuan Pak Teguh dan akan melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu Pak Teguh ya. Jadi yang pertama Pak Teguh, nanti kita akan diskusikan topik penilaian. Jadi yang dinilai yang pertama proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan kepada coach, dan selanjutnya bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach, seperti itu. Lalu Pak Teguh, ada beberapa yang perlu saya tanyakan pada kegiatan praobservasi ini. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Pak Teguh kembangkan? Baik Pak, pada saat pelaksanaan proses coaching nanti kan ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama presence Pak, kehadiran penuh. Yang kedua menggunakan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Oke, jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Teguh Ada dua Pak. dua ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, baik. Kemudian selanjutnya indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Teguh inginkan itu yang sudah Jadi setelah proses nanti saya berharap polisi nanti akan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tentunya saya akan menemukan solusinya, tapi membantu Pak ya, membantu menemukan solusinya. Oke Pak Teguh, saya kira itu untuk kegiatan praobservasi. Silahkan Pak Teguh lanjutkan dengan kegiatan coaching. Saya mohon izin untuk tetap duduk di sini memantau proses coaching yang dilaksanakan Pak Teguh. Ya. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Ika. Boleh saya dulu? Silakan dulu. Iya. Dulu ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak Teguh. Ya. Hari ini saya sudah sini, jadi kita akan sama-sama kita akan bincang ya. Pak Teguh. Kira-kira apa ada sesuatu ataupun yang disampaikan Ibu, masalah ataupun cerita yang akan disampaikan kepada saya? Barangkali. Iya Pak Teguh. Saya ini di sini ada rasa apa ya, kurang kendala ya, seperti ini melihat karena proses pembelajaran di dalam kelas, terutama di sekolah ini ya Pak Teguh, masih adanya rekan-rekan guru ini melaksanakan proses pembelajaran ini di dalam kelas masih kurang aktif, masih kurang bervariatif Pak Teguh cara penyampaiannya, sehingga anak-anak yang di dalam kelas ini merasa tidak termotivasi, jadinya malas Pak Teguh, minat belajarnya menjadi kurang Pak Teguh. Ya. Ibu, dari yang Ibu sampaikan atau yang Ibu ceritakan tadi, saya sudah bisa menangkap ya masalahannya. Kira-kira setelah Ibu mengalami hal seperti itu, dampaknya seperti apa itu? Anak-anak juga masalah ada yang komunikasi itu dampak kepada anak-anak. Kalau dampak, bercerita tentang dampak, pasti ini sangat mengena sekali ya pada anak-anak ya,
seperti apa itu. Karena kalau guru memberikan pembelajaran di dalam kelas itu yang sifatnya monoton, ya, kalau menggunakan pembelajaran seperti pembelajaran yang lama-lama itu kan masih menggunakan metode zaman, mencatat, sehingga anak-anak itu malas. Jadi berdampak juga kepada keinginan anak-anak tersebut, minat belajar tersebut ya sangat berdampak sekali, Pak Teguh. Oke Bu, kira-kira kalau menurut Bu sendiri kriteria guru yang menyenangkan itu seperti apa ya? Kalau menurut pendapat saya ya Pak Teguh ya, guru yang menyenangkan itu berarti kriteria guru yang menyenangkan itu berarti guru itu diterima dengan senang hati oleh anak muridnya, sampai-sampai nanti akan dikenang ya bagaimana caranya, bagaimana sifat dan perilakunya pasti akan dikenang oleh muridnya. Kalau kriterianya itu dihubungkan dengan masalah saya ini ya Pak Teguh, guru itu melakukan pembelajaran itu dengan secara bervariatif, banyak cara yang bisa dilakukannya, sehingga murid-murid kita minat belajarnya meningkat. Contoh salah satunya yaitu bisa menggunakan IT, membuat PowerPoint sederhana seperti itu Pak ya. Mungkin nanti dengan menggunakan metode quiz atau menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu suka sekali mungkin dalam pembelajaran. Ya. Kalau saya kasih angka 1 sampai 10, khususnya anak itu sekarang tidak berapa Bu tingkat minat belajarnya? Kalau tingkat minat belajar posisi sekarang ini mungkin anak-anak didik saya itu pada level 5 dan itu untuk pada peserta didik ya Pak ya, pada murid. Tapi kalau untuk masalah guru, karena dia belum melakukan pembelajaran secara bervariatif tadi, kira-kira di angka 5 juga Pak. Jadi minat belajar siswa 5 di level 5 dan guru pun masih di level 5. masih Ya. ya. Kira-kira Bu sampai level berapa Bu nanti kalau setelah melaksanakan? Kalau harapan besar saya Pak, bisa mencapai paling tidak kalau anak-anak itu sampai ke level 8. Tentunya kalau untuk gurunya, tentunya dia pasti memiliki hubungan yang bersignifikan ya pasti ya. Kalau gurunya aktif, kalau gurunya menyenangkan, pasti anak-anaknya juga senang ya Pak ya. Nah, jadi kalau untuk gurunya mungkin pada posisi level 8 juga. Karena dia itu dan ingat untuk sama-sama meningkatkan minat belajar untuk kompetensi gurunya ya. Iya. Kira-kira skenario ataupun strategi yang ingin dilakukan dalam hal meningkatkan minat belajar dan kompetensi itu seperti apa? Kalau yang pertama mungkin kalau pada gurunya dulu ya Pak Teguh ya, mungkin saya akan mengadakan mentoring ya secara khusus atau secara individu kepada rekan-rekan guru, mengajak mereka untuk membuat suatu pembelajaran yang bervariatif di dalam kelas sehingga anak-anak merasa senang ya. Ini menjadi secara khusus. Terus kalau pada anak-anaknya tentunya dengan pasti dia ada hubungan. Jadi dengan adanya pembelajaran yang bervariatif tadi oleh gurunya, anak-anaknya pasti dia menyukai dan sangat menyenangi begitu. Seandainya tadi kurang Ya. Kalau rencana ini kurang berhasil, mungkin saya akan, kalau pada guru saya akan bertanya kepada kepala sekolah. Saya akan bertanya mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, bertanya kepada kepala sekolah. Udah bisa Bu? Ayo Bu. berarti Oke deh.
Ibu rencana bisa kumpul dengan kepala sekolah. Oke, pertanyaan Bapak tadi sudah, yang akan saya lakukan adalah saya akan menghubungi kepala sekolah dan saya akan mengajak pada rekan-rekan guru saya nanti bersama-sama akan melakukan kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, bagaimana cara menggunakan rating, membuat kuis dan lain sebagainya, membuat kuis dan itulah. Itu kira-kira kapan nih bisa melaksanakan itu? Kira-kira saya bisa laksanakan itu mungkin pada minggu depan, Pak, karena kalau pada anak-anak ya itu ada pelajaran saya, ya waktunya pada pelajaran saya, dan kepada guru mungkin secara mentoring itu ya setiap ada waktu lenggang ya kita bisa berbicara secara santai, dan kalau kepada kepala sekolah nanti bisa dikomunikasikan saja secara langsung menurut nanti kalau ada waktunya Pak, pas waktunya. Sekarang berarti Ibu akan kami kembali nanti setelah dilaksanakan. Berarti minggu depan ya? Iya Pak. Nanti saya akan lagi atau kembali untuk menanyakan hasil dari yang telah dilaksanakan, upaya perbaikan pendekatan belajar dan siswa untuk menjadi guru, ya. Nanti bisa saya melanjutkan atau tidak ini hasil perbaikan itu ya. Ya. Baik Bu, kira-kira sudah selesai kita ada proses dari coaching hari ini. Mudah bermanfaat buat saya dan Ibu juga. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Setelah ini kita ketemu lagi. Ya Pak, terima kasih dengan adanya kesempatan bisa bercerita dengan Pak Teguh, saya juga merasa sangat senang dan merasa sangat lega, sehingga permasalahan saya nanti bisa saya selesaikan. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Teguh. Baik Pak Teguh, tadi sudah selesai pelaksanaan coachingnya ya. Kemudian kira-kira bagaimana perasaan Pak Teguh yang melaksanakan coaching ini? Lega Pak. Terus juga lancar Pak. Coaching juga bisa kerjasama dengan baik, pertanyaan juga dengan lancar, dan alhamdulillah lancar Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Teguh. Jadi selama proses coaching tadi Pak Teguh, saya juga mencatat beberapa hal. Yang pertama bahwa pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan alur IRTA, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian obrolannya tadi berjalan santai tapi fokus pada permasalahan, dan juga Pak Teguh nampak hadir penuh sehingga Pak Teguh bisa ikut merasakan yang dihadapi oleh coaching. Selain itu juga Pak Teguh tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memancing coaching menemukan permasalahan yang dihadapi serta memberikan umpan balik setelah nanti rencana itu dilaksanakan. Seperti itu Pak Teguh ya. Kemudian Pak Teguh, kompetensi apa kira-kira yang masih ingin Pak Teguh kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Iya Pak. Jadi saya
kembangkan setelah bahwa pengajar itu Pak akan mengembangkan dia itu sebagai jaringan yang aktif Pak, yang aktif Pak. Baik Pak Teguh, jadi untuk kompetensi yang masih ingin dikembangkan adalah kompetensi mendengarkan yang aktif Pak Teguh ya. Baik Pak Teguh, saya kira cukup kegiatan coaching pada hari ini. Dan terima kasih atas waktunya saya diberikan kesempatan untuk menjadi observer pada hari ini Pak Teguh ya. Sampai ketemu di lain kesempatan Pak Teguh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih telah menyaksikan praktek kucing dari kami. Sampai jumpa.